Oke, di sini saya akan melanjutkan video saya yang kedua tentang dampak-dampak dari, coba kita lihat lagi soalnya. Ini video kedua itu adalah analisis dampak dan dampak serangan terhadap keamanan website berdasarkan konteks simulasi pada surat yang kita terima. Nah, di sini ada banyak dampak dari serangan tersebut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, dari surat yang saya terima ada banyak dampak yang terjadi akibat serangan dari yang kita praktekkan dari awal sampai yang ke tahap terakhir tadi. Kita akan menjelaskan apa saja dampak-dampaknya. Nah, yang pertama itu adalah kehilangan data dan integrasi informasi. Nah, dari akibat serangan yang terjadi kepada server perusahaan kita, itu akan banyak kerugian yang terjadi. Yang pertama itu adalah kehilangan data dan integrasi informasi. Nah, yang kedua itu adalah kerugian finansial. Nah, di kerugian finansial sini banyak perusahaan yang hanya menanggung biaya yang sangat besar untuk menangani kerugian akibat pencurian data dan serangan ransomware atau malware. Nah, yang ketiga itu ada penurunan produktivitas. Nah, akibat serangan ini itu ada poinnya serangan dapat mengganggu aktivitas harian karyawan dan operasional perusahaan. Itu menyebabkan penurunan produktivitas. Nah, selanjutnya ada biaya pemulihan yang sangat besar. Nah, dari penyerangan ini biasa sebuah perusahaan itu akan mengeluarkan banyak sekali biaya karena akibat serangan ini banyak sekali kerugian yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, kerugian di sini didapat akibat kurangnya keamanan dan biaya pemulihan juga termasuk tadi. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan itu sebagai bahan mestinya ya antara lain peningkatan keamanan. Nah, di sini yang paling penting nih peningkatan keamanan karena serangan ini masuk akibat lemahnya keamanan di suatu web perusahaan. Nah, dari situ kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu kehilangan kepercayaan konsumen atau reputasi. Nah, di sini nih kebocoran data dan pelanggan itu sangat akan merugikan perusahaan karena dari konsumen setiap akan mau bekerja sama bersama perusahaan itu mereka akan sepenuhnya memberikan data diri karena mereka sudah percaya kepada perusahaan kita. Nah, ketika kita terjadi kebocoran data, apalagi data konsumen, di situ konsumen akan melihat bahwa dia akan terkena dampak dari serangan tersebut, entah itu pencurian data atau hal-hal pribadi lainnya. Nah, dari sini perusahaan juga akan kena dampaknya, yaitu kepercayaan konsumen dan juga reputasi dari perusahaan tersebut akan turun. Nah, selanjutnya ada ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya ada resiko pencurian identitas. Nah, seperti tadi saya jelaskan, itu termasuk juga identitas konsumen perusahaan. Nah, itu kalau yang poin ini risiko pencuriannya itu lebih ke sangat dalam, lebih ke pencurian seperti pembukaan kartu kredit atau akses ilegal ke akun lain. Nah, ini lebih merujuk ke sistem pembayaran kita kayak macam ATM, ke m-banking kita. Dia lebih ke menyadap atau mengambil alih akun m-banking bank perusahaan atau enggak konsumen yang pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, masih banyak lagi dampak dari serangan tersebut. Nah, di sini
Kalau dari setiap perusahaan itu yang lebih menonjol ada lagi gangguan jaringan dan pemutusan koneksi. Nah, di sini setiap perusahaan itu pasti memiliki banyak penggunaan jaringan. Nah, jadi jika kalau terjadinya serangan, biasanya jaringannya akan terputus dan akan terganggu akibat serangan yang terjadi tersebut. Nah, itu saja penjelasan saya dari dampak-dampak serangan di poin video kedua. Sekian dan terima kasih.